Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita minta bersabar sedikit lagi sebelum kita akhiri sesi kita di hari ini. Sebenarnya sedikit mengenai monitoring dan evaluasi, mungkin ada dari beberapa Bapak dan Ibu yang tidak terlalu terkait dengan ini. Tetapi ini sangat penting untuk tim kampus sehatnya atau HAPC-nya. Nah, ini mengenai monitoring dan evaluasi. Jadi setiap kegiatan pasti perlu kita lakukan monitoring supaya kita tahu apakah kegiatan kita ini terlaksana sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan yang telah kita rencanakan atau tidak. Kemudian di akhirnya kita perlu melakukan evaluasi. Apakah kegiatan yang kita lakukan ini benar-benar memberikan hasil outcome yang kita harapkan atau tidak, atau cuma sekedar ternyata kita cuma buang-buang energi nih, buang-buang sumber daya tapi tidak ada dampak. Apa yang salah dari situ? Apakah programnya yang salah? Apakah pelaksanaan yang tidak optimal atau seperti apa? Makanya kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini dia di kampus sehat. Kampus sehat ini sebuah program, ada input di situ, ada material, metode, mesin yang kita kelola dan kita olah menjadi sebuah proses. Kemudian proses ini tentu ada harapan yang kita inginkan supaya meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup warga kampus. Nah, begitu juga dengan kampus sehat. Kita ingin ketika Bapak dan Ibu sudah mengaplikasikan sebuah kegiatan, kemudian kita perlu mengidentifikasi masalah. Apakah saat pelaksanaannya ada masalah atau enggak? Kemudian kalau kita ketemukan masalah, tentu kita perlu mencari pemecahan masalahnya. Nah, kalau pemecahan masalahnya sudah kita tentukan, kita cari dulu nih penyebabnya apa. Bisa pakai metode Fishbone, mungkin Bapak dan Ibu lebih tahu daripada saya. Kemudian kita susun rencana kerja. Kalau rencana kerja sudah disusun, tentu kita ulang lagi nih, kita laksanakan lagi. Kemudian kita lihat lagi, apakah perbaikan ini sudah memberikan dampak yang kita inginkan atau output yang kita inginkan. Nah, ini dia. Pertama kita lihat input. Di sini di kampus sehat ada SDM, sudah punya, yaitu tadi tim HPC-nya. Tetapi karena tim ini mungkin hanya segelintir atau tidak mewakili berbagai fakultas, mungkin nanti dibikin jaringannya. Jaringannya ini mungkin ada di semua fakultas. Nanti akan lebih memudahkan. Ada tim besarnya di skop universitas, kemudian kita bikinkan tim-tim kecilnya di masing-masing fakultas. Libatkan manajemennya, libatkan teknisnya, libatkan mahasiswa atau BEM-nya atau himpunan mahasiswanya. Jadi semua komponen yang ada di kampus itu berpartisipasi ikut dalam pengembangan kampus sehat. Kemudian kita lihat sarana prasarananya, kemudian bagaimana dukungan anggarannya, kemudian bagaimana dukungan kebijakannya. Kemudian kita lihat kegiatannya apa aja, apakah sudah memberikan dampak yang baik atau belum. Kemudian outputnya apa, outcome-nya apa. Semua ini kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, sama halnya tadi yang disampaikan narasumber sebelumnya, monitoring dan evaluasi ini juga bisa dilakukan baik internal maupun eksternal. Yang di internal dilakukan sendiri oleh pihak kampusnya, menilai apakah yang dikerjakan sudah baik atau belum, apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan. Kemudian ada yang namanya penilaian eksternal. Nah, ini dilakukan oleh tim kampus sehat dari pusat atau Kementerian Kesehatan. Nah, kenapa kami mengembangkan kampus sehat ini? Nantinya kita ingin menilai kampus-kampus di seluruh Indonesia apakah sudah termasuk kampus sehat atau tidak. Nanti akan ada stratifikasinya, mirip-mirip akreditasi, ada levelannya. Apakah dasar, madya, atau utama?
dari apa yang telah dikembangkan di masing-masing kampus, dari menilai apa yang dipunya oleh masing-masing kampus. Nah, ini dia, mungkin sedikit gambaran untuk Bapak dan Ibu yang ada di tim kampus sehat. Nanti kita punya instrumen penilaiannya. Inilah dasar kami nantinya melakukan penilaian. Di sini ada beberapa indikator, misalnya tersedianya kebijakan internal yang mendukung kampus sehat. Apa subindikatornya? Ada SK. Nah, kemudian untuk menilai ini kita kasih scoring. Jadi metode penilaiannya pakai scoring. Ada 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana penilaiannya? Kalau terkait dengan SK, 1, jika belum ada SK nih, mungkin udah ada orang-orang yang ditunjuk untuk penanggung jawab, tapi tidak diresmikan, tidak dilegalkan dalam sebuah surat keputusan, maka nilainya cuma 1. Jika sudah ada SK tetapi belum resmi nih, cuma catat nih siapa aja petunjuknya, petugasnya A, B, C, tapi belum ada resminya nih, belum ada tanda tangannya nih, mungkin cuma sekedar ditunjuk aja si A ngurusin ini, si B ngurusin ini. Nah, itu kan kita kasih nilai 2. Nah, jika telah ada SK kemudian dilegalkan secara resmi, di SK-kan oleh rektornya, kita kasih nilai 3. Jika di dalamnya diberikan detail, misalnya kayak HPC, di situ udah ada subkomponennya tuh, subbagian, ada kurikulum, ada bagian promosi mungkin, ada bagian yang lainnya. Nah, itu udah ada inovasinya tuh, di dalam SK-nya udah ada job desk-nya, tupoksinya apa aja sih, tugas dan fungsinya, itu kita kasih nilai 4. Kemudian ketika kami datang 1 tahun kemudian, ini udah pengembangan tahun ini nih, kita akan nilai tahun depan. Maka kita lihat apakah benar, kita mulai dari telaah dokumen, kita lihat observasi misalnya, kita lakukan wawancara, dari situlah kita bisa memutuskan nilai-nilai ini yang kita berikan. Kemudian ada nggak sih sosialisasi kampus sehat ini? Mungkin ada sosialisasi, belum ada misalnya nilai 1, ada sosialisasi, tapi terbatas nih, cuma orang-orang yang terlibat di tim saja yang terkena sosialisasi, berarti nilainya cuma 2. Kemudian kalau dia udah sosialisasi menyangkut sampai 50% dari warga kampus, berarti nilai 3. Kalau semua warga kampus sudah terpapar, berarti nilainya ada 4. Bisanya terpaparnya mungkin gak hanya sosialisasi langsung, bisa saja melalui websitenya, bisa saja melalui media yang dipunya oleh UNER, apakah dari radio, dari televisi kalau ada, atau dari pengumuman-pengumuman atau edaran lainnya. Apa yang kita lihat? Ada nggak sih jadwal sosialisasinya? Ada nggak sih undangan sosialisasinya? Ada nggak dokumentasinya? Ini pembuktiannya supaya kami bisa tahu memberikan penilaian-penilaian ini. Kemudian melakukan self-assessment. Ini juga menjadi poin penilaian kami. Kita kasih skor 1 jika perguruan tinggi belum ada self-assessment. Jadi kegiatan ini, kegiatan yang saya pengen kegiatan ini dilakukan tanpa ada dasar self-assessmentnya, kita kasih nilai 1. 2, jika telah melakukan self-assessment tapi lingkupnya terbatas. Nah, kemudian 3, jika telah melakukan self-assessment dan udah ada tuh laporannya, bikin self-assessment, dinilai dari sisi lingkungan, dinilai dari sisi kesehatan mahasiswa baru, dinilai dari sisi medical check up dosen-dosennya, kemudian dibikinkan laporannya, dinilai dari sisi lingkungannya bagaimana, dinilai dari sisi promosinya bagaimana. Nah, itu kalau udah ada laporannya, maka kita kasih nilai 3. Kemudian jika udah dinilai, kemudian bikin laporannya, dilaporkan. Nah, ini nilainya 4 nih, udah sampai terlaporkan. Jadi informasi ini tidak hanya didapat oleh orang-orang tertentu, tidak hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, tetapi udah dilaporkan. Artinya
artinya ini sudah diinformasikan kepada penanggung jawabnya kah, kepada pimpinannya kah, atau mungkin diumumkan, maka nilainya kita kasih skor 4. Metode penilaian kita apa? Ada nggak sih jadwal asesmennya? Terus pakai instrumen apa menilainya? Kemudian ada laporan atau pelaporannya. Kemudian menyusun rencana kerja. Ini gampang sekali, metode penilaiannya sama sebelumnya. Yang kita lihat dokumen rencana kerjanya. Kemudian apakah dokumen rencana kerja ini masuk ke dalam dokumen renjanya perguruan tinggi? Mungkin dia bikin rencana kerja nih, tetapi nggak masuk ke renjanya perguruan tinggi. Artinya semua sekedar rencana yang tidak diresmikan di skop perguruan tinggi atau di skop fakultas kah. Artinya ini sekedar rencana saja. Maka ketika dia meresmikan itu dimasukkan dalam rencana kerja tersistematis di tingkat universitas atau di tingkat fakultas, maka ini poinnya semakin tinggi. Kemudian begitu juga dengan dukungan alokasi anggaran. Kita lihat DIPA-nya bagaimana. Kemudian ada kebijakan yang mendukung pelaksanaan kampus sehat. Nilai 1 bila belum ada kebijakan. Nilai 2 jika ada 1 atau 2 kebijakan. Apa contohnya? Misalnya sudah dibikin tuh turunan kebijakan KPR, dibikin kebijakan tidak boleh menggunakan plastik, atau ada edaran kalau konsumsi menu ratatnya adalah menu sehat. Artinya ada dukungan-dukungan untuk penerapan pola-pola hidup sehat. Nah itu semakin banyak kebijakan yang diterbitkan, maka semakin tinggi nilainya. Yang kita lihat apa? Dokumen resminya. Adakah peraturan rektornya? Adakah peraturan dekannya? Adakah surat keputusan atau surat edaran atau dokumen resmi lainnya? Nah, kemudian tadi ada lingkungan sehat, aman dan lestari. Kita lihat ada nggak dukungan kebijakan dari kampusnya terkait dengan pelaksanaan penciptaan lingkungan sehat, aman dan lestari. Kemudian ada nggak terlaksana kegiatan penilaian mandiri faktor risiko kesehatan lingkungan yang seperti yang tadi disampaikan. Kalau ada, nanti juga ada skornya. Semakin lengkap yang dikerjakan, semakin baik, semakin tinggi nilainya. Buktinya apa? Buku rapor kesehatan. Nah, tersedianya lingkungan yang memenuhi standar baku kesehatan, kemudian khusus fakultas yang menghasilkan limbah B3 melakukan pengelolaan limbah B3 dan beberapa lainnya terkait dengan lingkungan. Kemudian terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit, kita bagi menjadi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan masalah kesehatan jiwa. Nah, kalau PTN kita lihat ada nggak sih kegiatan terkait dengan peningkatan literasi terkait dengan PTN? Kalau tidak ada nilai 1, semakin banyak kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan literasi terkait dengan topik PTN, maka nilainya semakin besar. Yang kita lihat apa? Nanti kami datang yang teman-teman tim kampus sehat, apa sih yang perlu dikumpulin? Ya ini, jadwalnya ada nggak? Materi literasinya disimpan nggak? Dokumentasi kegiatannya mana? Nah, dari sinilah kami akan menilai dan menentukan skor penilaiannya. Kemudian ada nggak sih dukungan kebijakan terkait dengan pengendalian penyakit tidak menular? Begitu juga start polanya sama, penilaiannya yang dilihat adalah dokumen aspek legalnya. Kemudian terlaksananya kegiatan deteksi dini. Nah, ini satu yang kami pengen titipkan Ibu Ira dan Bu Widati. Terlaksananya kegiatan deteksi dini. Posbindukit kita support untuk bisa membantu terlaksananya deteksi dini. Posbindukit itu memang ditujukan untuk level komunitas. Jadi bisa dilakukan oleh alum terlatih sebenarnya. Apalagi akan lebih baik dibantu oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan.
Silakan manfaatkan itu, dan kita harapkan masing-masing fakultas bisa mandiri melakukan deteksi dini. Nanti untuk pelaporannya bisa bekerja sama dengan teman-teman dari Puskesmas. Atau seandainya sistem pencatatan kami semakin baik pengembangannya, maka kita akan daftarkan klinik pratamanya UNER. Kemudian selain deteksi dini, kita harap gak hanya sekedar tahu nih faktor resikonya apa, kita juga berharap ada tindak lanjut dari situ. Misalnya diketahui ada yang obesitas, artinya butuh nih konseling lebih lanjut, butuh nih penanganan lebih lanjut, silahkan rujuk ke klinik pratamanya. Misalnya diketahui ada mahasiswa, ada dosen yang diperkirakan tekanan darahnya tinggi. Kalau di level komunitas kita tidak bisa menegakkan diagnosa, kita menyebutnya, oh tekanan darahnya mulai tinggi nih. Apakah dia hipertensi atau tidak? Kita perlu konfirmasi. Silahkan rujuk kerjasama dengan klinik pratamanya. Seperti itu ya Bu. Nah, kalau sudah terlaksana, nilainya akan semakin baik. Nilainya 4. 1 belum terlaksana, 2 tindak lanjutnya hanya dalam bentuk edukasi, karena tahapan pelaksanaan deteksi dini di ujungnya ada edukasi. Bisa dilakukan oleh teman-teman agennya atau duta kesehatannya, atau kita sebut dengan kader. Kemudian tindak lanjut dalam bentuk edukasi yang terpantau, dicatat tuh, ada buku registernya. Kalau udah tercatat nilainya 3. Tapi kalau sudah jelas edukasinya terpantau, tercatat, terdokumentasi, maka poinnya menjadi 4. Apa yang kita lihat? Kunjungan ulang posbindunya, kemudian formulir pemantauan. Nah, ada nggak sih rujukannya? Kita harapkan yang tadi itu ada rujukan ke KTP-nya, ke klinik pratamanya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan. Ini kita juga harapkan nanti bekerja sama dengan teman-teman Dinaskar atau teman-teman Puskesmas supaya data yang dilakukan deteksi dini di UNAIR bisa masuk menjadi supporting peningkatan capaian indikator Kementerian Kesehatan. Kemudian menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan deteksi dini. Kalau kita deteksi dini itu dulunya setiap orang perlu dideteksi untuk pemeriksaan gula darah, tetapi sekarang ada perubahan kebijakan. Yang sasaran deteksi dini kita 15 tahun ke atas, tetapi semuanya diperiksa tuh termasuk gula darahnya, tetapi sedikit ada perubahan sekarang. Yang usia 15 sampai 39 tahun yang diperiksa gula darahnya hanya orang dengan faktor risiko obesitas. Sedangkan untuk 40 tahun ke atas itu wajib dideteksi dini semuanya, termasuk gula darahnya tanpa pengucapan. Nah, begitu juga dengan penyakit menular. Polanya sama Bapak dan Ibu, inilah instrumen yang nanti kita gunakan untuk penentuan stratifikasi dari kampus sehat. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi ini akan menjadi gambaran bagi Bapak dan Ibu. Bahan ini ada di link materi, Bapak Ibu bisa silakan baca. Nanti silakan sesuaikan, kalau belum ada di kampusnya silakan ditambah, silakan dilakukan. Jadi akan menjadi penambah poin penilaian. Nah, ketika kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi, akan ada tingkatannya. Misalnya UNIR, setelah kita scoring nilainya berapa sih? Apakah utama, apakah dasar, madya, dan utama? Nanti kampus-kampus yang telah kita nilai ini kita akan declare, akan ada sertifikat atau plakat dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan kampusnya ini adalah kampus sehat. Kemudian ada stratifikasinya, termasuk kampus yang mana. Nah, oleh sebab itu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu, silakan kembangkan sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Yang dikembangkan kemudian dinilai akan menambah poin-poin penilaian. Artinya stratifikasinya tentu akan semakin tinggi. Ketika stratifikasinya tinggi, maka kampus-kampus ini akan direncanakan menjadi kampus satelit, percontohan bagi kampus lainnya. Dia akan diminta membina kampus yang ada di sekitarnya. Jadi ini udah jadi panutan nih, udah jadi contoh nih. Kalau dia berhasil menunjukkan nilai yang bagus saat penilaian.
Tetapi tujuan utama kita adalah untuk memotivasi supaya apa? Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, membudayanya pola hidup sehat, bukan mewajibkan, bukan ayo kerjakan, bukan, tetapi kami mendorong supaya teman-teman di perguruan tinggi sama-sama kita berpartisipasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Tentu sesuai dengan peran kita masing-masing, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ya, sehat dimulai dari kita. Mungkin sedikit pengantar, langsung ada bilang yes loh. Pengantar untuk Monet ini. Semoga ini menjadi gambaran untuk Bapak dan Ibu. Kalau ini loh nanti tahapan kita, sudah di audiensi, sudah di orientasi, silakan laksanakan berbagai macam kegiatan yang bisa sesuai. Nanti akan ada penilaian dan ini akan menentukan nilai dari kampus Bapak dan Ibu. Semakin tinggi, maka akan semakin mahal nilai jual kampusnya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.